Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga di sore hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTs Alam Al Hafiz Baitur Rahman. Nah, semoga para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kelancaran dalam halnya mencari rezekinya, dalam halnya menuntut ilmu yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan dan menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan amal-amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Dan para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa sekali. Namun tentunya saya sudah ditemani seseorang yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan dan sampai menjelang berbuka puasa. Nah, langsung saja yuk kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Mas Fauzan Akmal. Selamat sore Pak. Oke, Mas Akmal ya. Mas Akmal, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Puasanya gimana? Lancar. Iya kalau lancar. Lancar Pak. Yakin? Selama beberapa hari ini nggak ada bolong ya? Alhamdulillah belum. Wih, luar biasa memang. Memang badannya besar tapi memang kuat ya. Luar biasa sekali nih. Oke, Mas Akmal ini di MTS kelas berapa? Kelas 8. Sebagai apa kalau di kelas? Ya, murid biasa sih Pak. Hamba biasa ya. Kalau hamba Allah biasa ya, murid biasa gitu ya. Oke, Mas Akmal selama kegiatan di sekolah apa aja yang sudah pernah diikuti? Saya udah mengikuti ada live in, terus kemarin ada berkebun, ada kegiatan outbound juga. Ya, masih banyak sih Pak. Dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya ya. Berarti Mas Akmal ini termasuk yang siswa yang produktif ya di MTs Alam Al Hafiz ya. Luar biasa sekali, kita doakan mudah-mudahan Mas Akmal ini tetap menjadi siswa yang produktif ya di MTs Alam Al Hafiz. Amin. Oke, untuk para pemirsa yang menyaksikan di channel YouTube nih, untuk Mas Akmal juga nih, mau membawakan materi tentang apa? Hari ini saya akan membawakan materi tentang pemuda-pemuda yang menggetarkan langit. Wow, pemuda-pemuda yang menggetarkan langit. Kok jadi saya ingat pepatahnya presiden pertama kita ya? Berikan saya 10 pemuda, niscaya saya akan menggetarkan dunia. Kan keren banget tuh. Kalau ini menggetarkan langit ya. Iya. Ini keren banget ya. Oke, baik untuk para pemirsa, yuk langsung saja kita akan simak materinya secara seksama. Pasti tentunya penasaran kan apa isi materi yang akan disampaikan oleh saudara Akmal ya. Oke, kepada saudara Akmal, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Ilahi Robbi yang mana dengan rahmat dan barokahnya hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi corona. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al Hafiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yakni tentang remaja-remaja yang menggetarkan langit. Ketahuilah, pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda kaya, berwajah rupawan dan terbiasa dengan kenikmatan dunia. Namanya Mus'ab bin Umair. Dia keturunan Quraisy yang dilahirkan pada zaman jahiliyah, di lingkungan penyembah berhala, pecandu khamr, penggemar pesta dan nyanyian. Hidupnya penuh dengan kenikmatan. Ibunya begitu memanjakannya, nyaris selama masa remajanya Mus'ab bin Umair tak pernah merasakan kesulitan hidup dan kekurangan nikmat dunia. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Aku tidak pernah melihat seseorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Namun sungguh, Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang berbeda. Sang Maha Pemberi nikmat memberi cahaya Islam di hatinya. Berulang kali Mus'ab bin Umair menghadiri majelis Rasulullah SAW secara diam-diam untuk menggali lebih dalam hidayah yang baru diraihnya itu. Hingga suatu hari gerak-geriknya terlihat oleh Utsman bin Dolah. Kabar Mus'ab bin Umair telah murtad dari agama nenek moyangnya pun cepat tersebar. Mengetahui putra kesayangannya tak lagi sejalan, sang ibunda kecewa bukan kepalang. Ibunda yang dulunya sangat menyayanginya, kini tega menyiksanya. Warna kulit Mus'ab bin Umair berubah karena luka siksaan. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Demi menanggapi keadaan si pemuda, Ali bin Abi Thalib berkata, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau menangis teringat akan
kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2476. Tapi Mus'ab bin Umair memiliki ilmu dan kecerdasan di luar batas. Tak ayal, ia menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang utama. Nabi Muhammad SAW pun mengutusnya untuk berdakwah di Madinah di hadapan penduduk Yatsrib. Dalam waktu singkat, sebagian besar penduduk Madinah memeluk Islam karena baiknya cara penyampaian dan kecerdasan Mus'ab bin Umair dalam berargumentasi serta jiwanya yang tenang dan tidak terburu-buru. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga dapat kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast MTS yang telah mengikuti kajian ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh saudara Akmal ya. Remaja yang menggetarkan langit ya. Jadi kisahnya sangat keren sekali. Yang mana ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda untuk tetap menjadi generasi-generasi terbaik dalam hanya untuk menghidupkan semangat girohnya untuk puasa, kemudian girohnya untuk menuntut ilmu dan sebagainya gitu ya. Nah, remaja yang menggetarkan langit, berarti ini ceritanya tentang bagaimana seorang pemuda ini bisa membawa satu perubahan untuk lingkungannya ya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang pemuda-pemuda yang menggetarkan langit nih, kan kalau di sekolah MTS Alam itu kan pasti ada tuh teman-teman yang mungkin sekiranya itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Maksudnya itu gimana? Berbeda-beda dalam hal keinginan, tujuan dan sebagainya seperti itu. Nah, terus menurut Mas Akmal ini, bagaimana caranya supaya anak-anak yang sekiranya belum memiliki keinginan untuk maju itu bisa semangat dalam halnya untuk bisa menjadi generasi yang terbaik dalam halnya belajar gitu, gimana caranya? Ya kalau dari saya sih, menurut saya ya mungkin bisa mencoba banyak aktivitas ya. Siapa tahu dengan banyaknya aktivitas atau hal-hal yang dia lakukan, dia bisa menemukan apa yang dia pengen gitu. Berarti lebih memperbanyak produktivitas kegiatan-kegiatan di sekolah gitu ya. Betul. Oke. Kalau Mas Akmal sendiri di sekolah ikut kegiatan apa aja? Ya saya sih lumayan ya Pak. Kemarin kan ada berkebun itu, saya ikut. Terus ini ada tugas kelompok juga, saya ikut juga buat bikin poster gitu. Terus live in kemarin ada outbound juga. Kalau kegiatan di luar sekolah ada nggak? Maksudnya yang ikut jadi bintang tamu gitu ada nggak kira-kira? Maksudnya jadi bintang tamu apa? Mulai bulan puasa ini kan pasti, karena kemarin kalau tidak salah di MTS Salam ini kan ada program juga ya, ya kan? Iya. Nah kemarin sempat ikut apa kemarin itu? Kemarin itu saya sempat nyiar Penyiar radio, iya. Masya Allah luar biasa sekali. Berarti aktif juga di ini ya, di siaran radio dan juga di podcast ini juga ya, luar biasa sekali nih Mas Akmal ya. Jadi menggetarkan langit ini bagaimana supaya bisa menjadi pemuda-pemuda yang tentunya dirindukan oleh penduduk-penduduk langit gitu ya. Dan tentunya dengan cara kita jangan sampai melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim dalam halnya apa? Ibadah puasa, namanya ibadah wajib dan sebagainya. Dan semoga para pemirsa dan Mas Akmal juga yang hadir di sore hari ini menjadi generasi-generasi yang tentunya sangat yang didambakan oleh orang tua kita dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam halnya beribadah dan sebagainya, dan menjadi orang yang beristiqomah di jalan kebaikan dimanapun kita semua berada. Baik, terima kasih Mas Akmal sudah hadir di podcast di sore hari ini. Mudah-mudahan Mas Akmal diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa podcast Kultum MTS Salam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian podcast kita di sore hari ini. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan di channel YouTube kami, dan tetap stay tune di channel kita di setiap sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema dan pemateri yang berbeda. Untuk itu, saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.